Halo teman-teman semuanya, seperti janji kita kemarin, kita hari ini pengen ngomongin masalah film lewat jam malam. Ya, udah ada Mas Yus yang akan ngobrol sama kita di sini. Tapi di awal mungkin gue kasih sedikit gambaran kenapa gue angkat film ini. Ini film ngehits banget, ya. Kayak seperti gue bilang, ini film pertama film Indonesia yang bikin gue melek sampai selesai nonton film. Padahal ini diputar pada saat di TVRI. Waktu itu gue kelas 6 SD, diputar dalam acara film cerita jam hari Sabtu kalau nggak salah. Dan gue nonton sampai selesai. Ini adalah film Indonesia pertama malam yang gue tonton sampai selesai. Kenapa ini jadi begitu menarik? Karena gini, ini film sebenarnya kan disiapkan untuk ikut Festival Film Asia di Tokyo. Di tahun 53, Jamaluddin Malik sama Usman Ismail itu ke Jepang. Ya. Dan karena kita nggak punya film untuk ikut festival, akhirnya Jamaluddin Malik bilang sama Usman Ismail untuk bikin film khusus untuk film ini, untuk Festival Film Asia di Tokyo. Udah dapat duitnya, pas mau dibikin segala macam, ternyata gagal naik di Festival Film di Asia di Tokyo gara-gara Indonesia dan Jepang belum sepakat masalah pemasaran perang. Nah, gara-gara itulah kemudian Jamaluddin Malik bikin Festival Film Indonesia pertama di Indonesia tahun 55 dan memenangkan lewat jam malam sebagai Best Picture bareng sama Tarmina. Nggak sampai di situ, ternyata di tahun 2009 National Museum of Singapore merestorasi film ini gara-gara mau mengalihbahasakan bukunya J.B. Kristanto yang judulnya Katalog Film Indonesia. Mau diputar di Singapura, tapi karena kondisinya jelek, mau direstorasi dulu. Nah, setelah itu, tiba-tiba, nggak cuma National Museum of Singapore yang mau membiayai, tapi juga World Cinema Foundation punyanya Martin Scorsese. Tahu dong, Martin Scorsese, ada Mean Streets, ada Goodfellas, King of Comedy, ada lagi Raging Bull, ada Taxi Driver, dan dilalah pemain utamanya adalah Robert De Niro. Kira-kira itu yang gue jadiin mengantar kenapa hari ini gue pengen ngomong masalah film lewat jam malam. Mas Yus, pendapat pertama tentang film lewat jam malam, gimana? Iya, jam malam tuh kan lewat jam 12 kan. Jam 24 ya. Gitu, 00 tuh udah nggak tahu midnight sih. Kan. Belum pas itu. Jadi gini, ya Ser ya, bahwa lewat jam malam ini sebetulnya berkaitan dengan saat ini, ya, memberlakukan juga kan jam malam ya, karena orang boleh berdagang, ya kan, orang boleh beraktivitas coba sampai jam 9 malam ya di daerah-daerah tertentu. Nah, ini bukan berarti menghubung-hubungkan, tapi memang jam malam itu suatu kayak semacam apa ya, momok ya, sebuah ketakutan ya, trauma gitu ya, buat orang-orang yang mungkin kerja pulang malam. Ya. Nah, bapak saya pernah mengalami ya sama ibu saya ketika mau melahirkan adik saya. Ya, itu pas tahun 1965. Di stop oleh petugas. Mau kemana? Kata bapak saya, ya istri saya mau melahirkan gitu. Karena emang Oktober pada saat itu ya, masih Oktober. Nah itu artinya terkait dengan film lewat jam malam, memang ini satu film Indonesia yang mendapat penghargaan ya dalam Festival Film Indonesia ya. Artinya bahwa pasti ada sesuatu yang bagus walaupun banyak orang mengkritik ya, film ini sebetulnya gagap dalam editing, dalam macam. Tapi kalau menurut saya pada tahunnya, pada zamannya dia cukup menarik, cukup bagus ya. Jangan membandingkan pada zaman kekinian, apalagi zaman digital ya. Nah, itu loh. Kalau saya menilainya gitu. Tetap film Jam Malam itu adalah film masterpiece ya. Masterpiece dari Haji Usmar Ismail ya. Nah, apalagi kenapa makanya tadi Yasser singgung sampai Italia ya, mencoba untuk merestorasi ya membuat ulang ya, bukan membuat ulang, artinya membuat menjadi bagus ya kualitas filmnya. Nah, sebetulnya film ini bergaya Itali ya, bergaya sinema Itali gitu loh, yang boleh dibilang
ada beberapa dialog-dialog, cara pengambilan gambarnya, segala macam seperti itu. Nah, jika Martin Scorsese juga tertarik, karena film ini ada sebuah momen atau peristiwa yang terjadi pada saat itu, aktualitasnya ada, konflik ya, konflik yang diangkat tentang kehidupan manusia itu ada. Nah, itu biasanya film-film pemenang festival ya, yang film-film berbobot itu pasti merepresentasikan kehidupan manusia yang perlu diketahui. Nah, ini kan settingnya adalah peristiwa ya, di mana diberlakukan setelah kemerdekaan Republik Indonesia kan, di mana apa namanya, bukan Jepang, arti agresi militer kan mulai ada lagi ya, Belanda seperti itu ya, Inggris ya itu datang juga waktu itu. Nah, inilah yang diangkat oleh si Usmar Ismail, di mana skenario ditulis oleh Asrul Sani ya, seperti itu. Gitu saya kira-kira kalau pandangan saya kenapa dia direstorasi. Dan memang waktu itu berapa tahun yang lalu saya sempat lihat di bioskop, ya itu diputar di bioskop, ya hanya bioskop tertentu memang untuk mengulang film. Nah sebetulnya hal ini juga pernah dialami beberapa film-film di luar. Kalau di luar negeri udah biasa, kayak misalnya mau pemutaran film Godfather 3 waktu itu kan, trilogi Godfather. Nah, diputarlah film Godfather yang pertama dan yang kedua. Kalau lewat jam malam, ini keterkaitannya kepada mutu kualitas pada film pada zamannya. Kalau menurut saya itu ya. Ya. Seperti itu. Ya, dan juga yang menarik juga gini, era setelah kemerdekaan yang diangkat, dia nggak bicara kemerdekaan, itu kan tentang sosok namanya Iskandar, mantan tentara, mantan pejuang yang kemudian keluar bingung ngapain gitu loh, kerja nggak bisa, malah dipecat dan berantem di hari pertama. Kemudian dia punya komandan yang ternyata korup, punya teman yang jadi germo gitu loh, dan satu orang agak mendingan cuman dia jadi kayak kontraktor gitu ya. Dan sadis ketika dia harus membunuh komandannya sendiri. Dia terlalu baik di zamannya kalau lihat situ, dan jujur aja dengan melihat film ini seolah kita merefleksikan diri kalau ternyata di zaman itu bukan cuma masalah teriak merdeka doang. Zaman itu juga ada dilema ketika para pejuang itu terjun ke masyarakat, jadi orang biasa, dan itu nggak gampang. Ditambah lagi dengan peraturan jam malam. Ya. Nah, Mas Yus, dari segi penceritaan untuk Mas Yus, ada pendapat, ada komentar nggak dari segi penceritaannya si lewat jam malam ini? Kalau menurut saya ya seperti biasa ya, Asrul Sani ini memang dia piawai ya dalam soal penceritaan. Kalau saya pribadi, saya berpendapat ini menarik karena ada beberapa konflik di antara tokoh-tokohnya, di mana seseorang yang tadi yang saya singgung, dia ada mantan pejuang, ya mau ngapain, ya, dan ternyata ada beberapa orang itu berbeda gitu loh ya dalam menghadapi suatu situasi ya, setelah pasca ya perang boleh dibilang gitu ya. Nah inilah yang diangkat, konflik-konflik batin itu, walaupun ya kadang-kadang kita ngelihatnya kalau misalnya biasa dengan film-film Hollywood kayak sekarang atau segala macam ya mungkin rada capek, tapi kalau misalnya kita ikutin filmnya dengan apa ya, pendekatan histori ya, historical atau bahwa ini adalah suatu peristiwa yang bisa terjadi, yang memang terjadi ya. Ini memang settingnya Bandung ya. Tapi bukan berarti ini juga menyoroti konflik yang hanya di Bandung, tapi hampir semua daerah atau kota di Indonesia yang mengalami hal yang sama. Seperti itu ketika menghadapi seperti gini aja deh, banyak film-film Amerika pun juga yang setelah veteran perang ya, dia juga bingung kan, ada segala macam, ada yang ada traumanya segala macam, kayak film apa namanya, beberapa film yang diangkat juga kan seperti itu gitu loh. Nah keberhasilan film ini mampu menangkap konflik-konflik yang terjadi pada mantan pejuang seperti itu. Ya kan kalau di Amerika dikenal tuh namanya PTSD ya, post traumatic
syndrome disorder. Jadi orang-orang yang habis perang itu begitu balik ke masyarakat jadi kayak diasingkan, masuk terasing di masyarakat padahal dia berjasa gitu loh. Mas, kan orang sering bilang, lu kalau nonton film Hollywood seneng, nonton film Eropa capek. Kenapa? Kalau Hollywood kan memang fast cut tuh, tek 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 tek. Kalau Eropa kan ngayun, ngalir kayak Itali, Perancis, Jerman, filmnya kan film-film yang ngalur gitu, bukan yang fast cut kayak di Hollywood. Nah, kalau ini berarti memang ambil polanya film-film Eropa kali Mas, benar nggak sih? Iya, karena gini, hampir semua istilah-istilah film itu berasal cikabakannya dari Eropa. Ya. Eropa itu kan sebetulnya soal seni kan lebih dulu. Kayak misal Perancis. Perancis itu justru pelopor dari adanya gaya nonton film di bioskop. Ya. Yang Lumière Brothers ya, bersaudara ya, bersaudara itu kan dia sistem tiket. Ya. Nah, kalau misalnya Amerika kayak Thomas Alva Edison, film itu diperlakukan sebagai individual. Jadi film itu hanya dinikmati sendiri aja. Ya. Nah, sedangkan Eropa tidak. Maka perkembangan film cenderung adanya di Eropa sampai jika bakalnya kamera obscura oleh si Leonardo da Vinci ya. Itu pun juga jika bakalnya dari Eropa. Makanya gaya-gaya penceritaan Eropa tuh penggalian karakternya lebih dalam. Ya. Kalau Hollywood memang industri, ya, kapital, ya, logika kapitalistiknya lebih kuat ya. Sedangkan untuk walaupun film-film sebelumnya ya, misalnya tahun 29 ya, itu pertama Academy Award mengadakannya film Best Picture-nya gitu ya. Itu juga sebetulnya idealisnya ada juga gitu loh ya. Ada beberapa kan film-filmnya ya, kayak Broadway Melody segala macam. Nah, sedangkan Eropa yang saya pernah juga ngobrol dengan beberapa orang yang memahami film Eropa, baik itu Perancis, ya, film Inggris, film Itali, ya, itu bagus. Terus terang, saya dulu banyak mengalami nonton film, ya, saat menonton film Eropa. Kayak Itali kayak ada Fabio Testi, Thomas Milian, dan segala macam ya, film bukan film-film yang ini ya yang rada porno, enggak. Kan Itali dulu keluarin juga banyak gitu ya. Tapi justru yang film-film kayak misalnya gaya-gayanya Sergio Leone itu dengan apa yang dijulukin sebagai cowboy spaghetti ya, dengan Clint Eastwood ya. Nah, itu gaya-gayanya dia kan lebih ke karakter. Ya, tapi kalau misalnya film cowboy atau western gaya Amerika beda lagi seperti itu. Jadi memang dia lebih ke individu. Dan beberapa buku-buku juga kebanyakan dari orang-orang Eropa tentang teori-teori film, ya, tentang teori-teori film. Kayak skenario itu dari Eropa. Nah, sedangkan screenplay Amerika. Seperti itu. Nah, itu banyak perbedaan-perbedaannya lah, seperti itu. Kayak misalnya ada beberapa istilah kalau di dunia broadcast kan, ada anchor dan newscaster kan gitu. Nah, dia selalu gitu, Amerika sama Eropa ingin saling berbeda gitu loh. Nah, kalau menurut Tapi pada dasarnya kalau Eropa lebih kaya. Kalau Indonesia itu ngikutnya kemana sih Mas? Kiblatnya ke Hollywood apa ke film-film Eropa sebenarnya? Ya ada beberapa gini. Memang pada zamannya si Usmar Ismail ya kan. Terus ada makanya aktornya ada Bambang Hermanto yang saya tahu tuh ya. Itu memang dulu-dulu tuh zamannya gaya-gaya Eropa. Ya. Karena Amerika itu mungkin berbeda juga ya. Karena juga Amerika ada tren-trennya juga. Saat lagi film perang musim ya, dia juga buat film, apalagi sekarang belakangan superhero dia kan. Nah, sedangkan Eropa itu memang selalu, saya banyak ya film-film dari Eropa ya saya kumpulkan tuh di DVD-nya ya. Ada beberapa yang tidak edar di bioskop. Saya selalu melihat bahwa karakteristik pribadi seseorang pasti diangkat, gitu loh. Lebih ke situ dia.
aspek psikologisnya ya. Nah, kalau di Indonesia apakah ada? Ya ada beberapa yang mengikuti gaya. Biasanya gini, yang film-film action mengikuti Hong Kong ya atau Cina dan juga Amerika. Sedangkan untuk cerita-cerita yang dramanya kebanyakan dia ambil yang Eropa. Nah, sedangkan yang serem-serem horor gitu sekarang cenderung ngikuti Thailand, Korea ya. Lebih ke situ sekarang. Dulu ikutin, tapi ada juga film Eropa dulu banyak yang serem-serem juga. Ini Dracula kan tradisi Eropa, ya. Bukan. Nah, legenda-legenda memang lebih banyak di Eropa, lebih kaya, ya. Sedangkan di Amerika kan nggak punya legenda, tidak punya mitos. Makanya diciptakan Candyman. Supaya apa? Ya kan, dengan kaum kulit hitam, ya. Dimunculkanlah ya sosok Candyman itu. Supaya apa? Supaya dia punya mitos, punya legenda. Itu aja. Dia kan tidak punya, makanya ada tokoh kayak misalnya superhero. Ya. Kalau di sana kan di Eropa banyak tokoh-tokohnya. Seperti Braveheart kan, ya salah satu dari Mel Gibson itu ngangkat dari Eropa kan, walaupun dia sinemanya sinema Hollywood seperti itu. Nah, balik ke yang tadi nih Mas, film lewat jam malam. Ini kan 2 filmnya Usman Ismail diambil tuh untuk direstorasi, Tiga Darah sama kemudian Lewat Jam Malam. Ini kalau dilihat-lihat kan beda nih Mas. Waktu Tiga Darah dibuat di masanya kan memang lagi naik film-film bernuansa musikal, ya musical movie. Betul. Sedangkan Usman Ismail kan sosok yang sangat idealis ya. Dia nggak mau bikin film yang ecece, dia nggak mau gitu loh. Dan banyak yang bilang bahwa sebenarnya ketika Usman Ismail bikin Tiga Darah itu udah penuh pengorbanan, karena itu bukan dia banget, katanya begitu. Meskipun akhirnya film tersebut cukup menghasilkan banget di era itu, ya untuk film sejenis itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah kita kalau bikin film bagus malah nggak ada yang nonton biasanya kan. Ingat banget zaman film-filmnya almarhum Stephen Lim alias Teguh Karya, ya keren-keren banget. Saya ngikut banget tuh sampai saya ngefans banget sama sosok itu, sampai saya datang ke Bulungan waktu itu mau ketemu sama dia ada dialog film dan dia muter film yang terbarunya ketika itu namanya Pacar Ketinggalan Kereta dan diputer di gelanggang remaja Bulungan waktu itu. Saya senang banget nonton itu. Apakah memang begitu ya, film festival itu cenderung tidak disukai oleh publik karena terlalu berat, benar nggak sih? Based on true story ya? Kisah nyata ya? Apa tuh? Enggak, maksudnya berdasarkan kisah nyata. Enggak, berdasarkan pengalaman di lapangan kan banyak ternyata film-film yang punya kualitas tinggi di Indonesia itu malah penontonnya sedikit, penghasilannya nggak banyak, karena memang mungkin hanya sampai di level penikmat film, bukan penonton film, kan penikmat sama penonton beda kan. Jadi film festival itu cenderung ya buat orang-orang yang seneng aja, tapi untuk publik nggak gitu bagus penjualannya, gitu. Bener nggak sih, penonton kita memang lebih suka film-film yang ringan, bukan yang berat-berat gitu. Sebetulnya gini, kayak film Dances with Wolves dibarengi dengan sukses juga kok, ya. Ya kadang-kadang juga saya juga nggak munafik juga nonton film, misalnya film festival, dia menang nih di Piala Oscar ya. Ya belum tentu juga saya berminat gitu loh. Jadi ada beberapa tertentu aja kalau misalnya versi Amerika. Tapi kalau festival film Cannes misalnya, itu banyak yang bagus juga, ya kan, di yang terbaik ya. Seperti kemarin film Korea yang Parasit itu, ya, itu bagus kalau menurut saya juga tuh ya. Gayanya berbeda ya, berani mengungkap ketimpangan antara kaya dan miskin ya kan. Yeah. Dalam Bingkai ada suspense thrillernya gitu ya.
balik lagi tadi, kenapa film festival banyak? Memang iya, tapi ada beberapa film festival juga banyak yang sukses juga. Ya. Artinya kalau yang mungkin kayak film musikal dulu, Sound of Music ya, Ya, itu kan juga banyak orang yang kalau suka yang masuk, sampai beberapa lagunya diikuti oleh waktu dulu penyanyi cilik itu tentang Cinderella itu kan, Iramaya Sopa itu kan lagunya ambil dari situ juga melodinya. Nah, jadi enggak juga sebetulnya ya film-film festival walaupun kebanyakan saya setuju dengan Yaser, kebanyakan juga memang tidak disukai. Ya karena mungkin jelimet, berat, ya, ya nontonnya ngantuk. Nah, terus gaya ininya lama ya seperti film Unforgiven ya dari Clint Eastwood. disebut. Itu Amerika loh. Tapi gayanya lama, tapi memang begitulah gaya Clint Eastwood menyutradarai film seperti Mule yang dia main itu. Oh, Loh, iya. lama juga. Yang jadi kurir Yang sudah narkoba tua itu kan? tapi memang selalu begitu dia gayanya dia lama penceritaannya. Seperti film juga apa Perfect World kalau nggak salah ya. Dia pernah juga mengerjakan. Karena kadang-kadang saya juga kalau lagi bicara data suka lupa juga share. Ya kayak kemarin aja itu yang sebetulnya saya bilang Nyai Ontosoro padahal itu ada di bukunya apa Bumi Manusia ya, tokoh dalam Bumi Manusia. Padahal itu calon arang yang ada di Erlangga. Itu kadang-kadang saya suka numpuk banyak informasi. Kebanyakan Ya kan? Karena kan kita kan bicara seperti gini memang kadang-kadang saya mengandalkan daya ingat saja. Ya walaupun ada teman kita ya dulu siapa saya ingat itu namanya Mas Dedi Gumelar ya tuh yang disebut dikenal Miing. Dia selalu bilang begini, satu catatan lebih baik daripada 1000 ingatan gitu. Itu dia pernah bilang seperti itu. Betul. Dia ada benarnya juga. Ya, nah, saya adalah penganut 1000 ingatan gitu. Mas. Tapi sebetulnya enggak juga. Saya kalau nulis buku kan selalu pakai data kan gitu. Dulu kan. Iya. Mas, terakhir Mas. Kalau film itu diputar lagi di bioskop di saat ini, menurut Mas Ius punya ini di luar PSBB masih anggapnya ini kondisi normal, bioskop jalan seperti biasa. Kalau film ini diputar di bioskop, kira-kira bakal menyedot penonton lumayan banyak apa enggak, Mas? Enggak terlalu. Enggak terlalu. Karena waktu itu diputar pun juga di bioskop biasa saja. Gitu loh. Jadi ada beberapa film-film yang diputar lagi ya. Ada yang bisa signifikan ya. Ada yang tidak. Ada beberapa film seperti itu kok yang enggak semuanya. Nah, kenapa? Satu, masih hitam putih. Ya, mungkin orang enggak terbiasa. Kalau saya ya terbiasa aja kayak kita gini, Ser. Karena mungkin penggemar film ya kan, mau figur ya kan. Kita oke-oke aja film. Oh, saya aja film yang yang bosanin aja tetap saya diam di dalam bioskop ya kan, nggak keluar karena rugi gitu kan. atau beberapa film lagi yang sifatnya filmnya bikin susah. Pernah nonton Vanilla Ice-nya Tom Cruise? Oh iya, udah. Nah, terus terang saya nggak paham itu. Terus terang aja. Ternyata setelah saya baca, ya, yang lainnya kritikus Amerika pun juga bingung. Apalagi saya, ya enggak ya. Kritikus Amerika yang sudah udah kawakan, bingung. Jadi ya itu tadi kembali lagi, memang film itu berkaitan dengan selera juga. Ya untungnya juga saya orangnya tipikal orang yang tidak membatasi genre, ya. Saya suka semua film baik dari negara manapun. Saya ingat banget itu filmnya Children of Heaven ya. Itu kalau nggak salah yang anak kecil yang ngejar-ngejar sepatu ya, iya itu. Ya kan judulnya itu ya kalau nggak salah ya. Itu dari Iran ya apa? Iya Iran.
itu sama sekali orang nggak ada yang melihat benar. Saya lihat itu film tanpa ada referensi atau apa, tapi saya ternyata orang banyak yang suka dan menang kan. Ya, begitu juga film God Must Be Crazy. Banyak orang yang nggak tahu kalau itu film lucu banget, karena film itu pertama dibuka oleh kehidupan binatang hewan di Afrika kan. Nah, ternyata saya waktu itu nonton tuh di Viva ya, di bioskop Viva itu. Teman saya ajak, ngapain sih nonton film kayak gini, kok cuma gini? Pas sampai bilang, filmnya lucu ya. Nah itu dia tadi saya bilang. Jadi jangan tanpa diduga. Itu saya ingat banget itu masih tahun 84 kalau nggak salah itu. Ya. Jadi saya nonton itu seperti juga Terminator. Ya beberapa ada film-film yang tanpa referensi ya, tanpa resensi, saya nonton ternyata bagus. Gitu loh. Karena saya memang tadi ya saya tidak membatasi genre. Iya. Gitu. Maka film tuh kayak makanan sebenarnya. Jangan bilang nggak enak kalau nggak dicoba gitu loh. Tonton dulu baru bilang nggak suka gitu. Kira-kira gitu kali ya. Iya. Ya kadang-kadang kan di dalam bioskop ya Ser ya, banyak orang bikin film sendiri. Kalau filmnya horor, gelap gitu loh kan. Kadang-kadang kita malah lebih senang nonton penonton, bukan nonton filmnya. Oke, Mas Yus, makasih Mas Yus ya. Kapan-kapan kita ngobrol, dan bulan depan kita akan ngomong film The Godfather, oke? Oke, triloginya ya. Triloginya, Godfather. Oke, thank you Mas Yus.